Oke, selamat sore sahabat aren semua ya. Oke, dalam penyerapan aren kita perlu melakukan yang namanya pemeraman ya, yaitu di waktu pertama kali sesudah pemotongan. Nah, biasanya kita akan peram selama 3 atau 4 hari ya, dan kadang-kadang yang lebih lama bisa sampai 1 minggu, tergantung dengan cepatnya aliran nira menjadi permanen. Oke, di beberapa kali pemotongan, nah saya bisa menggunakan bermacam-macam bahan pemeram ya. Bahan pemeram, kadang yang satu ini cocok, yang satu lagi tidak, jadi saya sesuaikan saja tergantung jenis arennya dan juga jenis bahan pemeramnya. Nah, selain seperti biasa saya gunakan pakis, terus yang kedua itu saya gunakan batang keladi ya, khusus batangnya. Kemudian yang ketiga bisa juga bonggol keladi atau batang ya, bagian batang bagian bawah. Nah, itu kita korek-korek sampai halus, lalu itu kita tempelkan ke ujung manggar. Nah, lalu yang keempat itu bisa menggunakan bunga dan daun bunga raya ya, atau bunga pagar. Saya juga sering menggunakannya teman-teman. Nah, di samping itu juga kita perlu ada bahan untuk mengoles ya, mengoles ujung manggar setelah kita melakukan pengirisan ya, itu di waktu pemeraman manggar. Nah, di sini bisa kita oles selain menggunakan sabun atau pasta gigi. Nah, bisa juga menggunakan salah satu jenis tanaman yang sering ada di tanah-tanah yang agak berlumut ya. Nah, seperti ini. Jadi di tanah-tanah seperti ini, tanah-tanah lembab biasanya ada. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, bunganya seperti ini, buahnya warna merah dan daunnya seperti ini. Nah, ini tanamannya menjalar. Nah, sampai segini. Kalau yang kecil mungkin bentuknya seperti ini ya. Nah, ini menemuinya sangat gampang ya teman-teman ya. Biasanya tepi-tepi jalan yang agak sedikit ada naungan ya, pohon seperti ini. Nah, di bawahnya pasti ada ini kita jumpai. Ini kalau di daerah saya namanya itu bahasa daerahnya gopang batu ya. Gopang batu. Nah, ini fungsinya untuk aren sebagai apa ya teman-teman? Nah, jadi saya akan jelaskan dari peragat terdahulu juga. Nah, ini menggunakan ini ya, tapi yang digunakan cuman buahnya saja. Nah, buah merah seperti ini. Jangan menggunakan yang mentah ya, kalau mentah dia masih hijau seperti ini teman-teman, masih hijau. Jadi kita menggunakan yang merah saja. Nah, kita ambil beberapa biji ya. Nah, lalu ini yang akan kita tempelkan ke ujung manggar. Nah, ini dia. Jadi isi dalamnya kira-kira seperti ini. Nah, ini sedikit berlendir ya teman-teman. Nah, bisa kita oles 3 biji untuk satu manggar setiap pengirisan. Nah, bentuknya seperti ini bagian dalamnya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang kenal juga
dengan tumbuhan ini. Dan mungkin ada juga yang menggunakan ya. Jadi ini sebenarnya untuk bahan oles ya. Jadi yang fungsinya bisa untuk menarik air nira itu lebih deras lagi ya. Nah, jadi ini untuk memperlancar air nira juga. Tapi ini dilakukan ketika pemeraman saja. Nah, jadi ketika pemeraman misalnya 3 hari. Nah, ini setiap pengirisan pagi sore kita oleskan ini sekitar 3 biji. Nah, udah kita oles ke ujung manggar ya, bekas pemotongan kita. Nah, jadi kami di sini baik yang tua maupun yang masih pemula juga sering menggunakan ini, teman-teman. Selain juga kita oleskan kadang itu bunga manggar ya, bisa juga. Tapi yang ini juga kami rekomendasi juga buat teman-teman apabila ya sering mengalami kegagalan dalam penyadapan aren. Oke, mungkin demikian teman-teman. Inilah tumbuhan yang saya maksud, yang sangat bermanfaat untuk melancarkan air nira. Oke, selamat sore buat semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua penyadap aren. Sampai jumpa dan salam sehat.